apalagi dari Tanah Harapan ini ya. Yang biasa ketemu so hampir bosan mungkin lihat wajah saya ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Selamat tahun baru. Iya. Selamat tahun baru ya, masih dalam suasana tahun baru. Betul toh sahabatku? Ya. Dan selamat hari ulang tahun ke-67. Mana ini yang cantik ini? Ya, tercantik di dunia. Gimana Opa? Ya. Ibu, ya saya sebut dengan penuh kasih, Ibu Yoke Rotikan Roro. Halo, mana? Oh di belakang, jadi Marta terus memang. Ya, memang kalau nyandak Marta biasanya jalan juga tuh acara dengan baik. Tapi diharapkan supaya mari jadi Maria dulu ya. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan dan kita semua mengasihi Tuhan. Ya, tahun 2023 ini menjadi tahun berkat for torang semua. Karena torang masih Tuhan kasih waktu, kesempatan sehingga boleh kumpul di sini di rumah keluarga Rotikan Roro. Luar biasa, ada begitu banyak catatan-catatan yang ada sukacita, ada duka cita. Berarti dalam hidup ini memang suka duka dipakai untuk kebaikan. Ya, itulah hidup kita ini, ada suka ada duka. Nah, di tengah-tengah suka duka yang kita alami dari tahun ke tahun, ya tahun yang lama sudah kita lembaran kalender lama sudah kita gulung, ya ada kalender baru sudah masuk di sini. Mudah-mudahan sudah ada yang belum lupa tanggal nanti. Hanya tidak mungkin lupa tanggal karena ingat ini tanggal hari ulang tahun Ibu Yoke Rotikan Roro 67 tahun. Nah, di ulang tahun yang ke-67 ini di era digital. Era digital ini Bapak Ibu Saudara, kita harus cerdas intelektual, cerdas spiritual, cerdas emosional, dan cerdas-cerdas yang lainnya. Kecerdasan kita itulah yang menjadikan kehidupan kita memahami bagian firman Tuhan yang saya sudah baca tadi, dan kita juga sudah baca juga. Ada buah kitab toh. Kalau kita perhatikan Injil Lukas, memang di situ dia bersaksi bahwa Tuhan Yesus selalu berpihak kepada orang-orang yang lemah. Kita harus belajar dari Yesus. Dia berpihak kepada orang-orang lemah, bukan pada orang-orang kaya, pada orang kuat. Kalau dia kaya, bagaimana kita berpihak ke sana? Dari kekayaan yang ada, dari kekuatan yang ada. Karena itu, di sini kita jumpai bahwa di Lukas pasal 19, ketika kita perhatikan, Yesus mengingatkan supaya kehidupan para murid mendapat kesempatan. Kesempatannya untuk apa? Yang pasti adalah bermetanoia, berepistrope, yang biasa disebut dengan bertobat. Seperti itu. Orang-orang miskin, orang-orang yang tersisihkan, termarginalkan, supaya mereka terbebas dari derita, dari sengsara. Nah itu makanya peran gereja harus seperti itu. Nah, perhatikan ya. Itu Lukas pasal 18 ayat 22 jelas di situ. Karena itu kedatangan Yesus itu berfungsi dalam catatan sejarah historis bahwa penebusan, penyelamatan manusia
dalam dunia ini terjadi karena dia peduli dengan orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terpinggirkan. Sehingga menjadi kewajiban orang percaya adalah diberikan oleh Tuhan Yesus pada masa kini dan di masa depan. Ya. Ketika Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya mau memasuki kota Yerusalem, nah ini Pendeta Jeffrey mungkin nanti mau ke Yerusalem ya. Jadi maka terjadi ada debat, ada perdebatan yang sengit di kalangan para murid tentang siapa yang akan mendapat kedudukan masing-masing ketika kerajaan Allah itu terwujud. Wow, rupanya mereka sudah berpikir-pikir seperti itu. Luar biasa. Kalau perhatikan itu dalam Injil Markus pasal 10 ayat 35 hingga 45. Karena itu Tuhan Yesus dia mempersiapkan para murid supaya mampu menghadapi situasi ketika Mesias ditolak oleh manusia, dan juga kepada para murid dituntut supaya setia. Nah, itu tadi juga dalam ibadah, dalam pemerintahan menjadi hamba yang setia, taat. Setia, taat, mengabdi selama tentu ketidakhadiran sang guru sampai dia kembali pada kedatangan yang kedua kali. Kita orang ini masih di dunia yang dulu bicara-bicara tentang surga, ya tak? Memang perlu juga itu, tapi jangan selalu cuma surga. Kita masih di dunia. Selama masih ada waktu, bekerjalah selama masih hari siang. Kalau surga bagaimana bekerja? Tidak bisa ada PLN toh? Sekarang biar siang, kalau PLN mati sibuk orang. Aduh, kapan ini PLN nyala? Seperti itu situasi kini. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, kita lihat dari perikop tadi. Perikop tadi berbicara tentang perumpamaan uang mina itu diberikan kepada pertama 10 hamba, masing-masing diberikan 1 mina supaya itu dikelola. Nah, itu berarti ini bagian firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita ada di dunia ini, ya, belajar manajemen juga, ya tak? Mengelola apa yang Tuhan kasih, ya tak? Jangan dipikir secara harfiah saja berdagang ini, pendeta Pekopa yang berdagang. Ya, memang seperti itu juga bisa. Jadi ambivalensinya di sini kita melihat, kalau dulu para misionaris VOC apa itu dia larang orang Kristen berdagang, karena orang itu berdagang. Kalau kita orang ikut berdagang, orang Kristen ikut berdagang, orang pedagangan jangan laku. Karena itu lagi ngoni boleh berdagang, berdosa. Itu. Kalau situasi sekarang kita dibodoh-bodohin seperti itu, ya orang bodoh sendiri. Jadi waktu sekarang di era disrupsi ini, selalu saya bilang itu Android kita yang kita miliki, jangan cuma mengumbar bahasa-bahasa yang tidak baik. Coba, oh iya, ini sudah tersedia. Nah, ini masakan yang enak. Dalam kota bebas ongkir. Seperti itu. Ini era digital ini. Daripada kita cuma beli pulsa, habis pulsa percuma begitu saja. Ya cuma menonton yang tidak layak ditonton, pikirannya jadi kotor, jadi kelakuan jadi kotor, jadi otak kotor. Nah, itu. Tapi saya ini kotor sih. Nah, mari kita lihat di sini. Di sini ada perumpamaan. Perumpamaan yang ada, hamba yang pertama. Ada keberhasilan ya? Halo? Sebosan lagi dengan firman. Ada? Dia berhasil. Ketika mina itu diberikan, tanggung jawab diberikan lagi kepadanya supaya kita yang dia bayar. Kemudian yang kedua, dia berhasil? Berhasil.
dia tekun melakukannya, sehingga dia diberikan tanggung jawab lagi. 5 wilayah kota yang diberi. Tapi yang ketiga, ya namanya tukang pemalawan, ya toh, tukang cari salah selalu. Sampai DP Tuhan dia salahkan. Ini jangan supaya nama yang apa yang Anda bilang supaya butuh. Itu terjadilah pada orang yang pemalawan. Nah, jadi kita orang jangan jadi orang pemalawan. Di era digital ini ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ketika kita masih Tuhan tempatkan di dunia ini, di dunia inilah tempat kita berusaha. Di dunia inilah kita berjuang melakukan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang baik yang diperkenan oleh Tuhan. Saya yakin keluarga di sini, ya apalagi yang berhari ulang tahun 67 tahun, Ibu Yoke Rotikan Roro, pasti Tuhan berikan apa yang dikemukakan tadi itu, mina itu tadi. Kalau dalam bagian yang lain disebut dengan talenta, ya. Saya percaya bahwa masing-masing kita diberikan tanggung jawab, diberikan tugas di dalam penata layanan dalam kehidupan, baik kita di rumah maupun di tempat kerja kita. Nah, kalau oma ya di rumah, pintar masak ini oma, pintar bikin kue, nah, itu juga opa, ya pasti kita yang ada. Masing-masing kita memahami di sini bahwa hidup kita yang kita jalani ini adalah kesempatan supaya kita berjuang, supaya kita bersaksi menjadi penata layan Kristen yang setia, bahkan pula di berbagai lingkungan pekerjaan kita masing-masing, ya. Ada sekian banyak tantangan bagi kehidupan kita, tantangan yang kita hadapi. Tentu kita mari kembangkan talenta atau mina yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita masing-masing. Apakah kita mampu mengelola itu dengan setia, dengan jujur? Nah, itu kejujuran itu sangat diperlukan, ya. Setia, jujur, dan memberikan bagaimana kita mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yesus dan juga kepada sesama kita. Pengalaman dalam kehidupan kita pasti berbeda-beda. Pengalaman sahabat saya pasti berbeda dengan saya juga dalam pengalaman bagaimana menunaikan tugas panggilan pelayanan. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, masing-masing punya pengalaman. Dengan pengalaman-pengalaman yang ada itu, pengalaman yang baik kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Pengalaman-pengalaman yang buruk ya bukan berarti itu tidak baik, tapi menjadikan evaluasi dalam kehidupan ini supaya kita introspeksi dan retrospeksi, sehingga tahun 2023 yang kita jalani ini menjadi tahun rahmat, tahun berkah. Apa terlebih Ibu Yoke Rotikan Roro dalam usia 67 tahun, luar biasa, ya. Itu orang masih pio-pio. Gimana Pak Jeffrey? Nah, ini Oma so 67. Jadi pengalamannya banyak, ya. So banyak makan garam juga Oma, ya. Tapi jangan terlalu banyak, nanti bilang darting, gitu. Nah, tapi saya kira dengan pola makan, pola minum, ya, dengan pola hidup sehat supaya kita tetap sehat walafiat, niscaya dalam kehidupan kita terus dimampukan menghadapi tantangan di tahun 2023 ini yang masih sangat misteri bagi kita. Tetapi di tantangan 2023 ini, tahun 2023 ini, kita hadapi di dalam dan
bersama Tuhan sesuai dengan talenta minat yang Tuhan berikan buat kita masing-masing. Entah 1 diberikan, entah 5, entah 10, entah berapa, ya, masing-masing kita tahu, ya. Tuhan akan menolong kita sehingga kita melipat gandakan bagaimana kita memfungsikan talenta yang Ia sudah berikan. Kita bertanggung jawabkan sampai kedatangannya yang kedua kali. Kapan itu? Tak diduga, tak dinyangka. Ketika masih di dunia, berbuat baiklah kepada semua orang sehingga hidup kita berkenan dan diperkenan oleh Allah. Amin. Happy birthday 67 tahun buat Ibu Yuke Rotikan Roro. Dalam suasana sukacita ini, kita mau selalu tetap tinggal dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya, kita sebagai ranting pasti berbuahlah asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalam